Tapi kadang ada orang yang malas-malasan bisa mencapai sukses loh mas. Pasti ada campur tangan orang lain. Orang dalam. Betul. Iya dong. Nggak salah. Berarti dosen idaman mahasiswa. Kameranya sini. Astaga, kayak rapopo, iki rapopo. Oh. Oke, kembali lagi bersama Umat Podcast. Nah, kita di sini kedatangan narasumber 3 orang ya. Yo, ini 3 orang. Kalau ada 4 bahaya. Saya hitung 2 mas. 2. Pertama, boleh memperkenalkan diri dari sebelah sana. Oke, aku Azaria Eka Puja Kesuma dari K01 dari Prambanan. Aku Tablikan Antakarya Erta dari kelas IK 01 dari Bantul. Betul. Saya di Mantara dari Bantul. Bantul, guys. Katanya kalau orang Bantul itu rajin-rajin, sergep-sergep. Kalau orang Prambanan mas? Hah? Kalau orang Prambanan? Oh, sama lah ya. Berapa menit ya? Kalau kamus 1 jam. Ya kurang lebih. Nah itu include mandi, makan, dan lain-lain. Masih Pasti banyak urusan mas. Soalnya kalau ngomong OTW mandi dulu, OTW makan dulu. Soalnya saya nggak pernah merasakan OTW 1 jam itu. Oh gitu? Iya, jadi... Tapi badminton nyampe 20 menit pas waktunya udah mau habis. Ya, sangat cepat, Oh, sangat lambat. on time sekali. Ya. Oke, di sini kita bakal membahas apa ya, tentang definisi sukses. Garis besarnya itu sih mas. Boleh dijelaskan nggak? Menurut Mas Azza ya, Mas Azza kan tadi ya. Definisi sukses menurut Mas Azza itu seperti apa sih? Kalau gua definisi sukses itu lebih ke gimana ya? Ketika lu punya keinginan sesuatu, lu bisa ngegapainya dengan mudah gitu. Misalnya gue pengen kesini, budgetnya ada. Gue pengen kesana, budgetnya ada. Gue mau ini, gue bisa. Gue mau ini, gue bisa. Jadi kalau kata gue sukses tuh bukan banyaknya duit atau kerjaan yang hebat atau kerjaan yang bagus gitu ya kan. Menurut gue sih sukses sederhana sih. Gue bisa ngelakuin apa yang gue mau aja, menurut gue udah bisa sukses. Gitu sih. Menurut Mas Azza. Lanjutnya coba, kalau Mas Agan tuh definisi suksesnya kayak apa sih? Soalnya dilihat-lihat Mas Agan nih hidupnya slow, santai, tapi diam-diam. Enak mas kalau slow terus. Iya, gimana Mas? Ya, menurut saya kalau definisi orang sukses tuh kan setiap orang kan untuk mencapai kesuksesan kan pasti banyak perjuangannya mas. Kan nggak semua orang sukses itu diukur oleh pencapaiannya diri sendiri. Nah, kayak kita kalau emang bisa mencapai titik kesuksesan kita sendiri, ya itu udah dianggap kayak sukses gitu. Berarti lebih ke prosesnya itu Ya. tadi ya mas ya? Lebih ke perjuangan apa yang mau digapai. Selanjutnya Mas Bimantara, definisi suksesnya menurut Mas Bimantara ini seperti apa? Menurut saya sukses itu melakukan sesuatu yang atau menggapai sesuatu yang itu Santai mas. mustahil Nah, atau bahkan sulit. tadinya sulit digapai gitu. Ya, jadi menurutku sukses itu jalannya dari pertama disiplin. Nah, disiplin itu melakukan apa yang kita tidak suka tapi kita lakukan. Nah, Itu definisi sukses dari Mas Bimantara. iya. Punya istri 2 katanya. Sukses. Satu pun nggak ada. Oke. Jadi definisi sukses menurut Mas tadi kayak lebih ke proses, terus kita bisa melakukan apa aja dan kita bisa. Terus yang dari Mas Bima berarti kayak apa Mas? Ya, sukses, jalan suksesnya kita disiplin tetap dulu. tekun walaupun itu kurang diminati gitu ya. Maksud itu nggak kita sukai tapi tetap kita lakukan. jalani. Nah, nanti itu hasilnya akan sukses. Tapi sukses pun ada takarannya, ada representasinya sendiri-sendiri ya. Jadi tergantung orang itu menganggap sukses. Loh, tapi kadang ada orang yang malas-malasan bisa mencapai sukses loh mas. Nah, itu Gimana tuh konsepnya? Nah, sukses dia bukan suksesku berarti. Oh, Kan berarti
Oh iya, memang definisi sukses itu kan memang berbeda-beda ya. Jadi kayak ada yang sukses itu memang dibantu pertolongan orang lain dari segi ekonomi Ya atau mesti keluarga. kalau sukses tuh nggak mungkin sendiri. Iya, tetap Nggak mungkin campur bareng-bareng. tangan, mesti ada campur tangan orang lain. Orang dalam. Betul. Iya dong. Nggak salah, nggak salah. Ya iya. Nggak salah Ya, juga. Administrasi ini mungkin ya. Itu mungkin ya. Ada lobby-lobby lagi. Mungkin. Nah, tadi kan udah membahas tentang definisi sukses dari mas-mas semua. Nah, kita kan selama di Amikom ini juga punya mata kuliah sukses skill kelasnya Pak Ir. Nah, menurut mas-mas semua ini kelasnya Pak Ir itu seperti apa sih? Terutama bagi mahasiswa yang kita ngikutin kelasnya Pak Ir itu seberapa bergunanya untuk diri kita masing-masing. Coba menurut Mas Agan dulu deh, gantian. Kalau menurut saya tuh kayak kita ikut pelajaran kayak matkulnya Pak Ir itu dosennya juga bisa buat inspirasi kayak Buat inspirasi ya Mas ya. membuat motivasi dari kayak Pak Ir, pengalamannya Pak Ir kayak apa sih yang buat kita untuk kedepannya lagi untuk bisa mencapai sukses itu tadi. Oke, coba Mas Bimantara bisa didefinisikan kelasnya Pak Ir itu buat Mas Bima seperti apa sih? Kelas Pak Ir menurut saya Pernah berangkat Mas? Woi, aku nggak berangkat gara-gara tipes doang. Oh, Menurutku Pak Ir itu dosen idaman mahasiswa sih. kenapa tuh Mas, bisa dijelasin nggak? Dari segi pandangku Pak Ir itu kebapaan banget, Kebapaan. terus galak pun enggak, cuma pengen didengar. Nah, terus dia ngasih pelajaran pun enggak sebatas pelajaran yang ya ampuh, tapi soal agama, soal etika dan lain dia pun mengajarkan kepada murid-muridnya. Jadi kayak yang benar-benar realitanya ini nanti kamu bakal ngerasain ini gitu loh. Gitu. Oh. Terus kalau ngobrol pun enak, nilai gampang, murah nilai. Murah nilai. Kita tanya, kita jawab apapun dapat. Jadi kalau mau menghindari kelas itu atau nggak ikut kelas kayak rugi sendiri gitu. Rugi. Soalnya kan sukses menurut saya di mata kuliah Pak Ir itu adalah wadah untuk menampung mata kuliah yang lain. Soalnya kan ada mata kuliah fotografi lah, sinematografi dan kayak screenwriting, terus periklanan, tapi kan itu hanya skillnya. Nah kalau kita nggak tahu caranya buat ngolah itu, buat penggoreng itu istilahnya, Goreng ikan. Masnya Yang bener Mas, kalau dari tadi Mas. serius goreng itu Mungkin kayak ya, minus. memasak yang kita dapat di mata kuliah lain-lain itu ya wadahnya itu yang sukses skill itu. Soalnya kan percuma kita dapat mata kuliah A, B, C, D sampai Z tapi Bahan pangannya ya. nggak tahu caranya Masaknya. mengembangkannya atau memanage itu ya percuma, cuma sekedar nilai, sekedar IPK ya, rugi aja Rugi. itu sih menurutku. Let him cook. Let him. Let him cook. So, Selanjutnya dari Mas Azza. Apa tadi definisi? Kelasnya Pak Ir itu. Kelasnya Pak Ir kayak gimana gitu ya? sepengaruh apa buat Sepengaruh Mas apa? Azza? Pertama kali gue ikut kelasnya Pak Ir tuh rasanya kayak ikut itu apa sih namanya, seminar motivasi. Tahu kan, pernah ikut pas seminar motivasi itu kayak kita dibuat mengenal diri kita terlebih dahulu. Siapa sih kita, apa sih kemampuan kita, kelebihan kita apa, kita orangnya seperti apa. Kita diajarin buat mengerti diri kita sendiri sebelum kita mengerti orang lain. Jadi menurut aku sih itu penting. Jadi lu harus mengetahui karakteristik diri lu sendiri. Oh, gue orangnya kayak gini. Berarti yang kurang dari gue adalah ini, dan gue harus membenarin apa yang kurang dari gue gitu loh. Jadi adanya kelas Pak Ir ini menurut gue bisa apa ya? Bisa buat kita sadar dan bisa buat introspeksi, terus kita benerin diri kita sendiri. Penting. Kayak yang kemarin waktu itu Pak Ir
belum lama inilah ngajarin pas pada depan itu Ya. Fatur ya, Oh, ya. ketua kelas kita kan. Jadi Dia kayak juga kita harus apa ya, punya kolaborasi atau ikatan dengan orang lain Iya. supaya kita bisa melihat kekurangan kita itu apa. Oke, tadi udah sampai di kelasnya Pak Ir itu sebenarnya berpengaruh buat mas-mas ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu ada, oh ya ini tokoh sukses menurut pandangan mas-mas semua itu mungkin bisa dijelaskan dari, bukan dijelaskan, maksudnya disebutkan dan kenapa memilih tokoh tersebut jadi kayak panutan lah istilahnya. Menurut Mas Bima coba. Suksesnya pandangan siapa ya? Dinar Candy. Dari itu lebih ke ini sih Mas. Boleh. Ya, kalau atau dari segi olahraga MU. Enggak kan inspirasi boleh dari siapa aja kan? Enggak salah. tapi kalau MU sih Jangan. kelam. Kemarin habis 4-0 Ya, tapi menurutku siapa ya tokoh sukses tuh kalau dilihat sekitar Nikita Willy. serius mas, serius, iya. serius. Oke. Sekitar nggak ada ya. Brandon kan. Enggak. Enggak cocok. Orang tua ya mungkin yang terdekat ibu saya sih. Soalnya sorry to say ibu saya kan single parent. Nah dari saya SD kelas 5 menurutku udah ngehidupin aku dan keluargaku sampai sekarang. Menurutku udah sukses walaupun saya belum sukses, tapi insya Allah dengan doa dan ridho ibu dan Tuhan saya akan menggapai dan membalas segala yang telah dilimpahkan oleh Amin. Amin. Itu harus ya, Mas. Jadi Itu sih. tokoh yang sukses menurut Mas Bima itu adalah ibu Ibu. Iya. tercinta. Berarti Lope pertama Ya, keduanya lalu di Mantan. masih dalam penantian. Oke, cukup sih. Gitu sih kalau aku. Sekarang dari Mas Agan, tokoh sukses menurut Mas Agan itu siapa dan kenapa memilih dia? Kalau menurut saya ya, kalau Mas Bima kan dari ibunya. Kalau saya malah dari ayah saya sendiri. Bapak. Ya, bapak saya sendiri karena beliau juga pernah kayak memberi motivasi yang dulunya saya juga pernah ngalamin kayak males-malesan apa gimana tuh, kayak seorang bapak tuh mencontohkan sama memberi motivasi kayak masukan-masukan juga biar gini loh, kalau kita mau jalani untuk kedepannya lagi lebih baik lagi untuk biar bisa jauh lebih ke depan lagi memandangnya. Iya. Jadi kayak bapak itu memberi apa ya? Istilahnya iki pelajaran toko aku, tapi kowe nek metu teko jadi bahasa Jawa ya. Enggak apa-apa, transfernya tuh di bawah, Mas. Oh, jadi bahasa Jawa ya? Enggak apa-apa, transfernya di bawah, santai aja. Unik. Ya, nanti ada transitnya. Jadi mungkin seorang bapak atau ibu itu kan pasti dalam keluarga pasti ngerjain apa istilahnya kayak kita ngerasa kayak keras banget ya ngajarinnya, padahal ketika kita sudah istilahnya menatap dunia luar itu jauh lebih keras gitu ya. Jadi kayak kita dimotivasi sekaligus diberitahu ada yang lebih kejam gitulah istilahnya daripada ya nggak kejam-kejam aja. Juga dari pengalaman dari orang tua kan pasti Lebih banyak Nah. dan lebih ya istilahnya udah pernah ngelewatin masa muda juga. Ya. Mas. Oke, siap. Selanjutnya dari Mas Azza. Tokoh sukses siapa? Tokoh sukses inspiratif ya. Terus siapa? Terus kenapa? Terus kenapa? Tadi ibu udah, bapak udah direbut semua. Berarti gua orang lain aja. Juga apa sebenarnya? Nggak apa-apa kan, pengen beda. Oh, pengen beda. Siap. Jadi kalau misal gua tokoh sukses inspiratif, mungkin dia belum bisa dibilang sukses banget, tapi kalau kata gue sih dia udah sukses ya. Tokoh sukses inspiratif Artis, menurut gua nggak bisa dibilang artis juga sih, Mas. Nggak bisa dibilang artis juga. Kalau mungkin kalian tahu Ferry Irwandi, tahu Ferry Irwandi. Nah kalau
sosok inspiratif yang ada di kepala gue pertama tuh masih Ferry Irwandi sih. Iya, Kenapa tuh? Kenapanya karena mungkin gua kurang lebih banyak banget belajar kehidupan dari dia, dimana dia yang dulunya warga sipil biasa, terus dia jadi petugas kerja di PNS di keuangan negara, terus dia milih keluar untuk membuat One Step Away, dia bikin channel YouTube buat ngebahas kehidupan segala macam. Banyak lah yang dibahas sama dia, nggak cuma tentang kehidupan doang, ekonomi. Nah, beberapa kisah dia itu sangat belibet. menginspirasi. Nah, itu tuh gimana ya? Dari beberapa video dia yang mungkin Mas pernah lihat juga, Stoicism. Nah, itu ada beberapa poin-poin dari Stoicism, walaupun nggak sepenuhnya saya setuju tentang Stoicism ya, cuma beberapa poin-poin dari Stoicism itu emang mulai saya terapkan belakangan ini, dan saya juga merasakan kayak, oh jadi begini, jadi kayak kita tuh boleh ambis, tapi kita lihat dulu kemampuan diri kita. Mumpuni atau enggak? Mumpuni apa enggak? Ya gimana ya? Kalau dibilang semua orang itu spesial, lalu spesialnya orang tuh apa? Beda-beda ya Mas ya? Iya benar. Jadi gitu kan, jadi kayak ya semua orang punya porsinya sendiri-sendiri lah, nggak yang kayak kita sama-sama makan nasi, lu bisa juara satu kok gue nggak bisa gitu. Jadi semua kan punya porsinya masing-masing ya, jadi kalau kata gue lebih ke itu aja sih, lihat potensi diri kita apa, nggak harus maksain gue harus bisa kayak itu, gue harus bisa kayak ini. Kita lihat dulu lah, kembali kayak pelajaran Pak Ir tadi, diri kita tuh sebenarnya kayak apa yang kurang dari diri kita yang harus dibenahi. Jadi itu sih kisah inspiratif dari gua. Mungkin ini sih, bergegaslah tapi jangan terburu-buru. Alon-alon asal klakson. Klakson Mas. Oh, sorry. Motor Mas, klakson. Oke. Sip. Berarti lengkap lah ya, dari mulai pahlawan, istilahnya kok pahlawan sih, tokoh inspiratifnya mulai dari orang tua, kemudian juga kayak Mas Azza tadi, orang yang benar-benar ngerubah, jadi kita punya harus mempelajari diri kita. Lumayan merubah hidup gua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada apa ini? 4 model personality. Oke. Itu perlu dibahas nggak ya? Kira-kira? Ya saya sih melankolis. Di melankolis itu gimana Mas? Bahasan. Yuk, dikit aja, dikit. Oh. Melankolis itu seperti apa? Kalau di mata kuliah kemarin sih perfeksionis dan Harus perfect. Terus apa lagi lupa, aku yang cuma ingat perfeksionis tuh. Berarti kayak segala sesuatu yang dikerjakan itu harus benar-benar bagus, baru boleh dikumpulkan. Ya bagus sesuai keinginan. Ya, terutama yang saya. Ya walaupun terlalu memaksakan orang lain sih. Oh, sempet kayak gitu? Enggak, maksudnya kalau kayak gitu kan kita otomatis memaksakan orang lain gitu loh, supaya memenuhi keinginan kita. Nah, ya benar sih. Berarti tergantung memanage-nya. Berarti Mas melankolis. Terus Mas Agan apa? Ingat nggak kira-kira? Butuh spoiler atau enggak? Ya sedikit lah Mas. Sedikit. Ada Banyak yang lupa Mas. sanguin populer itu yang kayaknya pengen tampil di kamera gitu kayak nggak salah loh ya. Terus ada choleric powerful aku lari ya Mas. Terus ada phlegmatic. Nah, kita akan Phlegmatic itu yang menonton apa sih? Kalau nggak salah. Akan pragmatik kayaknya. Phlegmatic ya? Aku lari Mas. Mau lari. Empat itu juga. Mas lebih suka apa nih? Paramatik. Paracetamol. Ayo. Phlegmatic. Iya. Phlegmatik itu apa Mas? Kayak apa? Kalau nggak salah itu kayak menonton nih, ya nggak sih? Iya maksudnya penyendiri. Oh iya. Oh penyendiri. Kayak introvert ya berarti. Ya hampir seperti itu Mas ya. Kayak introvert Mas. Ya. introvert atau sarangan. Berangkat cuman orang 2 Mas. Oh orang. Enggak kayak rame-rame Cewek cowok. Loh,
cewek itu saya nggak punya mas. Oh, cowok-cowok. Ya, lo kan cuma sekedar teman kayak ya saling ngajak. Ayo main. Oke. Oh gitu. Bukannya kemarin katanya ada cewek ya? Kok main sama cowok mas? Itu yang ya jangan diomongin lah mas. Berarti pragmatik ya mas ya? Ya kayak soalnya kalau kayak orang rame-rame itu kayak wah Kurang senang. Tapi ini rame loh mas. Banyak kamera. ya kan sekedar kita Tutup ya, Mas? ya Oke, ya Mas Azza. Duh, gue lupa lagi materinya kemarin. Gue kemarin milih itu sutradara, apa sih sutradara? Oh, sutradaranya apa ya? Sutradara bisa ngatur-ngatur. Iya, lebih suka ngatur. Kepemimpinan. Kok sutradara sih? Penulis. Screenwriting. Oh, ya, Penulis, melankolis. Berarti gue sama sih kayak Bima, melankolis berarti. Perfeksionis. Ya, gue orangnya, iya bisa dibilang sedikit perfeksionis sih gue. Ambisius, profesionis. Tapi ya itu tadi harus melihat komposisi tadi. Iya sih. Nah susahnya kadang di situ. Jadi kayak gue pengennya begini, tapi orang-orang lain tuh kayak yang wah belum bisa mengikuti apa yang gue mau gitu loh. Jadi kayak kadang gue harus belajar gimana caranya bekerja sebagai tim. Jadi work as a team gitu loh. Jadi kayak harus menyelesaikan diri juga. Nggak boleh yang kayak oh gue pengennya gini harus gini nggak bisa gitu juga. Makanya gue mulai belajar untuk kayak ya kerja as a team aja. Teamwork ya. Iya. Sekarang lebih belajar itu. Makanya itu kan kita pelajari itu juga biar kita bisa tahu kurangnya kita apa. Oh, apa mas? Waktu kah? Oh, durasi. Wow, time. Hostnya kurang. Masih ada 5 menit. Masih ada 5 Udah berapa menit emang? Udah 25 Oke. menit. Saya capek. Nggak apa-apa, ntar dulu cut ya. Maksimal 30 ya? Satu lagi deh. Singkat aja, singkat. Kan inner beauty ya. Inner beauty Oh, karisma. Iya, karisma. Oh, oke. motor itu Itu dari pakai podcast sebelah mas. ya saat mas ya kan lainnya apa gitu kan bisa coba deh satu-satu di Inner beauty Wardah. Maksudnya kayak Cantik ya dari dalam. bisa dilihat mas dari kalau luar. menurut Mas tuh karisma sama inner beauty itu keduanya itu udah ada sendirinya atau harus dapat Bangun. diusahakan? Nggak, gue tanya dulu nih, perbedaan karisma sama inner beauty apa? Kalau karisma kan orang lihatnya apa ya? Istilahnya kayak yang orang secara kasar nih ya, secara dari luar tuh kayak oh orangnya kayaknya kayak gini. Tapi kalau inner beauty kan yang kita keluarin nih. Kalau nggak salah itu kan. Gimana sih? Kok aku jadi lagi? Kalau nggak salah itu. Mas. Waduh. Tapi benar kalau Yang nggak bener yang mana, salah Mas? itu tuh yang benar-benar yang kita pengen kita keluarin yang orang-orang supaya tahu, tapi yang dibalik itu kan orang-orang nggak tahu gitu. Nah, coba secara singkat aja. Siapa dulu? Yuk, monggo Mas Bima. Karisma, beauty. Iya. Karisma, ya pengen berkarisma aja ya, biar pada segan, pada nggak nurut sih, saling mendengarkan. Saling gitu. mendengar. Kalau kita ngomong, mereka dengerin, dan sebaliknya juga kalau mereka ngomong kita dengar. Oke. Dari Mas Agan karismatik dan inner beauty. kalau karismatik ya kan karismatik itu kan cuman persepsi dari orang kan menilai kita kayak dari Tampilan. tampilan dari luar kan Iya, karena karismamu kurang, jadi kamu dinilai kurang oleh orang. kan belum tentu mas semua orang bisa melihat karisma kita Oh, berarti apa tadi? kan dari orang yang ngomongin kita oh gini-gini kan belum tentu dia melihat secara langsung Makanya ada definisi kita akan ngono terlihat- mas nek ngomong itu Berarti makanya kayak ada orang bilang tuh definisinya kayak orang akan terlihat sempurna di mata orang yang tepat. Yes. Nah Kelas. kelas Terus aja. Masuk. Selanjutnya, cara memiliki karisma deh. Dan inner beauty itu gimana? Cara memiliki karismatik dan inner beauty. Kalau karismatik tuh gimana ya? Menurutku karismatik tuh bawaan ya. Jadi susah untuk dibentuk. Given. Karismatik tuh given. Kayak Cisani itu kan lebih dari sempurna ya. Jadi karismatik banget gitu loh. Kayak lu ngeliat Cisani itu adalah ngeliat sebuah kesempurnaan gitu. Cisani sob. Nggak usah dibahas, udah pokoknya itu. udah nggak usah diperpanjang.
Ada nanti kalau udah selesai kalian cari sendiri siapa Cisani. Ci itu bahasa Cina ya. Jangan rasis. Enggak, maksudnya kalau ya Lebih bagus. Bisa dicari apa tadi? Cisani. Iya. Oke. Cisani itu kan sempurna. Jadi kayak karismatik dia tuh kayak orangnya kalem, anggun. Jadi kayak kita lihat tuh kayak sempurna buat kita. Cara mau nyari celahnya tuh susah. Ya, inner beauty-nya kan juga dia kuat gitu. Jadi orangnya tuh yang baik hati, perhatian, kalem. Jadi inner beauty itu gitu. Kalau karismatik tuh tanpa dikeluarin aja, tanpa kita paksa untuk membuat sebuah karisma tertentu, itu udah kelihatan sendiri kok karismatik. Ya, tapi karisma pun harus ditunjang dengan apa? Output kita, kayak entah pakaian, entah cara bicara, entah makanan, style. Ya, makanan, kesehatan pun ya ngaruh. Kalau dari pakaian ya, soalnya kayak misalnya lu datang ke rapat gitu kan, rapat besar nih misalnya. Tapi lu cuma pakai kaos sama celana pendek kan gak ada karismatiknya kan? Karisma Tersinggung. Ya, tapi iya kan? Kayak misalnya Mayor Teddy rapat di gedung negara nih. Pakai celana pendek sama kaos polos doang gitu, nggak ada karisma ya kan? Coba kalau dia pakai seragam lagi mau tugas gitu kan, kemeja hitam itu karismanya kelihatan dengan gagah gitu, berani. Itu sih karisma. Oke, siap. Oke, itu mungkin pembahasan di Umat Podcast kali ini bersama Mas Aza, Mas Agan, dan Mas Bimantara mengenai tentang apa tadi? Terus dari awal pokoknya itulah ya. Terima kasih pada narasumber kita semua. Tunggu di next episode. Sampai. Tepuk tangan dulu buat